Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka majelis tadabbur Muqtadi metode tertib ini dengan cara Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni bima yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Seperti biasa kita selalu mengawali dengan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Karena kita sudah dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tidur yang sejenak, kemudian kita kembali berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah. Rangkaian ibadah terbaik adalah di ujung malam, sebagaimana tercantum dalam surat Al-Muzammil. Qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zid 'alaihi wa rattilil Qur'an tartila. Rangkaian ibadah yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil, kemudian sholat ibadah itu dilanjutkan dengan warattilil Qur'ana
dhabti. Alhamdulillah kita sudah melakukannya dan membiasakannya setiap minggu. Hari ini kita akan membahas masih di surah Al-Imran, melanjutkan surah yang kemarin, yaitu surah Al-Imran ayat 135. Baik, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا ولم يصروا على أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله العظيم. Kita artikan walladzina dan orang-orang idza fa'alu apabila mereka telah melakukan fahishatan perbuatan keji au zalamu atau berbuat zalim anfusahum pada diri mereka zakarullah maka mereka ingat Allah fastaghfaru maka mereka beristighfar
maka mereka beristighfar lidunubihim karena dosa-dosa mereka. Wa may yaghfirudz dzunuba dan tidaklah dapat mengampuni dosa illallah kecuali Allah. Walam yusirru dan mereka tidak mengulangi ala ma fa'alu atas apa yang telah mereka lakukan wahum ya'lamun sedangkan mereka mengetahui ulaika mereka itulah jazaa'uhum balasan untuk mereka maghfiratun adalah ampunan mir rabbihim dari Rabb mereka wa jannatun dan surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya al-anharu sungai-sungai khalidina mereka kekal fiha di dalamnya wa ni'ma ajrul amilin dan itu sebaik-baik pahala orang yang mengerjakan. Kita sudah membaca setiap hurufnya 10 pahala. Ta'abbadu bitilawati. Kemudian kita sudah mengartikan secara kosakata. Hari ini kita mendapatkan kosakata Al-Quran lebih dari 30 kosakata. Menurut ahli bahasa, orang yang berilmu, orang yang pintar itu adalah orang yang diingatannya banyak kosakata. Jadi orang yang berilmu itu adalah orang yang diingatannya di otaknya itu banyak kosakata. Maka ada ayat wa'allama Adamal asma. Allah mengajarkan Nabi Adam itu al-asma, nama-nama. Nama-nama itu adalah maksudnya adalah kosakata. Jadi semakin banyak kosakata, maka semakin banyak ilmu. Ayat ini adalah kelanjutan dari ayat kemarin. Kemarin kita membahas surah Al-Imran ayat 133 dan 135 bercerita tentang bagaimana ketika orang sudah melakukan kesalahan, maka yang harus dilakukan adalah bersegera menuju maghfirah. Kemarin kita katakan maghfirah itu adalah kenikmatan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Karena dengan maghfirah semua dosa-dosa kita akan terampuni, terhapuskan, dan pada akhirnya kita diluluskan untuk masuk ke dalam surga, yang surganya itu seluas langit dan bumi. Yang itu semua disebut oleh Allah disiapkan untuk orang yang bertakwa. Yang sifat orang bertakwa intinya yang pertama adalah gemar berinfak. Yang kedua adalah orang yang senantiasa bisa mengendalikan diri. Kazimina al-ghaidh. Kemudian yang ketiga punya sikap pemaaf. Bukan hanya kepada keluarga, bukan hanya kepada satu akidah, tapi pemaaf
bagi orang muslim juga kepada seluruh umat manusia. Ini sifat-sifat yang sungguh luar biasa. Kemudian surah Ali Imran ayat 135 ini menegaskan kembali sifat berikutnya. Ciri-ciri orang yang bertaubat. Ciri-ciri orang yang bertaubat, sadar kalau dirinya sudah melakukan kemaksiatan atau fahisyah disebut di sini. Fahisyah itu bisa digunakan untuk semua kemaksiatan. Tapi fahisyah ada juga para ulama yang mengkhususkan. Kalau fahisyah diiringi dengan kata al-munkar, maka rata-rata ahli tafsir itu mendefinisikan masing-masing. Kalau al-fahsya atau al-fahisyah itu lebih kepada hal-hal yang kemaksiatan yang hubungannya dengan biologis. Kemaksiatan yang hubungannya dengan biologis, misalnya zina, pelecehan seksual dan lain sebagainya. Itu fahisyah. Sedangkan munkar adalah hubungannya dengan kriminalitas, kejahatan, pembunuhan dan lain sebagainya. Tapi ada ulama ketika di situ tidak disebut fahisyah dan munkar, maka berarti fahisyah mewakili semua kemaksiatan. Itu fahisyah. Walladzina, orang-orang dan orang-orang idza fa'alu, apabila mereka telah melakukan fahisyatan, perbuatan keji, au zalamu anfusahum, dan mereka telah berbuat zalim kepada diri mereka sendiri. Nah, ini sering diungkapkan di dalam Al-Quran, teks Al-Quran. Orang yang berbuat kesalahan, manusia yang berbuat dosa, itu hakikatnya zalim terhadap diri sendiri. Jadi pemikiran kebanyakan orang kalau berbuat zalim puas. Karena apa? Karena bisa memuaskan dirinya, kemudian bisa mencelakakan orang lain, bisa merugikan orang lain, bisa menggeser jabatan orang lain. Itu puas, seolah-olah dia berhasil merugikan orang lain. Tapi hakikatnya sesungguhnya zalamu anfusahum, mereka itu merugikan diri mereka sendiri. Karena ada hukum sebab akibat. Dalam bahasa Arab dikatakan man yazra yahsud, barang siapa yang menanam maka dia akan menuai hasil. Tergantung apa yang ditanam. Kalau yang ditanam keburukan maka hasilnya pasti buruk. Kalau yang ditanam kebaikan pasti hasilnya baik. Dan itu semua akan kembali kepada diri kita. Apalagi Allah sudah mengatakan zalamu anfusahum, mereka telah berbuat zalim terhadap diri mereka sendiri. Ada hadis Nabi Muhammad SAW dari Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala, telah menceritakan kepadaku Abu Bakar, kata Imam Ali. Sangat benar apa yang dikatakan Abu Bakar, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ma min 'abdin yudhnibu dzamban thumma yatawadda wa yusalli rak'ataini thumma yastaghfirullah illa ghufira lahu thumma tala hadhil ayat." Siapa saja yang berbuat dosa, kemudian dia berwudu, melanjutkannya dengan sholat 2 rakaat, kemudian dia beristighfar kepada Allah, tidak ada lain kecuali Allah akan mengampuni dosa. Summa tala hadhil ayat, kemudian Abu Bakar membaca ayat ini.
walladzina fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim al-ayat. Nah, jadi makna teks walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim itu dijelaskan di dalam hadis ini, dan yang menceritakan adalah Abu Bakar dari kalangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa ayat 110, "Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurur rahim." Barang siapa yang melakukan keburukan atau berbuat zalim terhadap dirinya, kemudian dia beristighfar kepada Allah, pasti dia akan mendapatkan ampunan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kabar gembira buat kita. Jadi kemudian ada lagi riwayat yang diambil dari hadis Nabi Muhammad SAW. Fastaghfaru lidzunubihim. Jadi mereka beristighfar karena dosa-dosa mereka. Apa sih istighfar itu? Istighfar itu enggak mesti kalimatnya astagfirullah, itu enggak mesti. Karena kata Imam Al-Qurtubi, wa kullu du'ain fi hadzal ma'na aw lafzuhu fa huwa istighfar. Jadi semua doa yang tujuannya adalah untuk makna ini, maka itu disebut dengan istighfar. Maka istighfar itu yang terbaik ada disebut dengan sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar ini luar biasa. Jadi sayyidul istighfar ini diawali dengan kalimat doa. Jadi bukan diawali dengan astagfirullah, tapi dengan Allahumma anta rabbi. Ini hakikat, ilmu hakikat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Karena telah engkau ciptakan aku, karena engkau telah menciptakan aku. Maka bahasa berikutnya, bahasa kitanya, gara-gara engkau ciptakan aku, maka aku berbuat dosa. Berarti terteror juga Allah ini. Tapi nggak masalah, karena ini kalimat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Dan Allah yang mengajarkan kalimat ini kepada kita melalui nabinya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. Apa nggak ini Sayyidul Istighfar? Insyaallah. Nah, ini harus dimaknai sesungguhnya. Kalimat demi kalimat ini dimaknai, karena ini rekomendasi penting buat kita. Kata Nabi, barang siapa yang baca ba'da subuh kemudian meninggal sebelum maghrib, maka kata Nabi, hum ahlul jannah. Mereka itu adalah ahli surga. Barang siapa baca setelah maghrib sebelum subuh meninggal, maka dia itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Kita kadang-kadang iri melihat riwayat yang mengatakan bahwa ada 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Tapi kita nggak perlu iri ternyata. Kenapa? Karena kita sudah punya Sayyidul Istighfar. Alhamdulillah. Tapi ketika Sayyidul Istighfar itu betul-betul dia diyakini di dalam hati, dan itu kita gunakan untuk komunikasi kita secara khusus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terbaik waktu membaca Sayyidul Istighfar itu wabil ashari hum yastaghfirun, yaitu di waktu sahar. Di waktu sahar itu waktu sebelum subuh. Ya, ada beberapa menit sebelum subuh itu namanya waktu sahar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Nah, kita fokus di sini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Walladzina
idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian kalimat berikutnya, wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Kita nggak bisa minta ampun dosa kita kepada manusia. Beda dengan agama yang lain. Yang datang ke gereja, datang ke tempat ibadah, kemudian minta dihapuskan dosanya, langsung di ACC. Siap, kamu dihapuskan dosanya. Minggu depan maju lagi, siap, kamu dihapuskan dosanya. Seterusnya. Ya, tidak seperti itu. Tapi wa may yaghfiru dzunuba illallah. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Allah. Dan orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk memberikan keterangan dan memberikan syafaat. Seperti itu. Wa may yaghfiru dzunuba illallah. Kalau kita sudah paham tentang hal ini, maka Allah itu adalah zat yang paling dekat dengan kita. Kalau manusia, ulama, dan orang-orang, mungkin ada orang disebut orang pintar, itu harus kita datangin kemana dia, rumahnya di mana? Ada yang di gunung, ada yang lereng gunung, dan lain sebagainya. Kita mau minta petua katanya, dan seterusnya. Padahal Allah itu dekat. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dirinya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Wa idza sa'alaka 'ibadi, dan apabila ada yang bertanya kepadamu Muhammad, ibadi, hambaku ada yang bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anni, tentang diriku, fa inni qarib, katakan sesungguhnya aku ini adalah dekat. Ujibu da'watad da'i, aku akan mengijabah doanya orang yang berdoa. Idza da'ani, apabila dia senantiasa berdoa kepada. Falyastajibu li, maka mintalah istijabah, mintalah ijabah kepada. Wal yu'minu bi, yakinlah, percayalah kepadaku, jangan ragu. Nah, itu yang ingin Allah katakan. Yakinlah kepada, jangan ragu. Wal yu'minu bi la'allahum yarshudun, agar mereka mendapatkan petunjuk. Nah, ini sebenarnya ayat-ayat ini luar biasa. Kalau kita baca, kadang-kadang kalau kita tahu makna ayat Al-Quran dan dalam, itu sulit, Pak. Khatam cepat itu sulit. Tadarus khatam cepat itu sulit. Kenapa? Karena kita terhenti dengan ayat-ayat yang sangat indah, sehingga kita ingin baca ulang lagi. Baca ulang lagi, baca ulang lagi, baca ulang lagi. Gak cukup hanya itu, ingin buka makna yang terkandung. Gak cukup itu, ingin buka tafsir. Gak puas tafsir satu, tafsir yang berikutnya. Akhirnya gak selesai. Nah, makanya kita salut sama orang yang bisa khatam Al-Quran dalam satu Ramadan itu beberapa puluh kali. Alhamdulillah. Nah, bacanya cepat, kan? Lewat terus. Seperti kita pergi ke Jakarta, ya, begitu pulang lagi ditanya, gimana? Apa yang kamu lihat di jalan? Apa yang saya lihat di jalan? Soalnya perjalanan saya sangat cepat, naik pesawat. Saat pulang pergi begitu cepat, jadi nggak sempat lagi apa yang saya lihat itu ada, dan nggak sempat lagi apa yang kesan-kesan yang indah di perjalanan itu nggak terkesan lagi. Nah, begitu juga gambaran kita kalau membaca Al-Quran. Maka ada qiraah, ada tadarus, yang disebut istilah tadarus, ada qiraah, ada tilawah. Nah, kalau tilawah ini nggak bisa cepat. Tilawah ini nggak bisa cepat. Nah, maka ada orang yang tilawah satu kali khatam Al-Quran, dia jauh lebih baik daripada ratusan kali tadarus tapi tidak punya esensi tilawah. Nah, jadi memang beda-beda. Kecuali memang kita orang Arab,
Nah, orang Arab itu langsung, jadi bahasanya langsung masuk connect. Nah, kalau kita orang Indonesia ini perlu pencernaan, perlu mencerna bahasa, sehingga itu perlu perenungan lagi, dan itu membutuhkan waktu. Nah, jadi ini bicara tentang tilawah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu. Yusirru itu dimaknai dengan penetapan hati. Jadi kalau kita sudah melakukan kesalahan, tetapkan dalam hati kita, insya Allah saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Walaupun bicara seperti ini, insya Allah saya tidak akan mengulangi kesalahan saya lagi. Tapi kadang-kadang manusia itu, apa ya? Suka lupa, lalai, dan seterusnya. Maka untuk itu saya hadirkan hadis ya, Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, bima yunki an Rabbihi azza wa jalla, dari apa yang diceritakan oleh Allah azza wa jalla. Berarti hadis ini adalah hadis qudsi. Jadi ada hadis qudsi. Hadis qudsi itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Nabi. Jadi ada Al-Quran, ada hadis qudsi. Itu semuanya wahyu kepada Nabi. Bedanya apa? Kalau ayat Al-Quran itu teks dan maknanya itu turun, tidak berubah dari Allah seperti itu, sampai Nabi diucapkan oleh Nabi seperti itu, teksnya tidak berubah, redaksinya tidak berubah. Tapi kalau hadis qudsi, maknanya dari Allah, maka redaksinya dari Nabi. Apa kata Nabi? Yang ini adalah dari Allah. Aznaba abdan dzamban faqala, Uznibu abdan dzamban, saya membuat seorang hamba berdosa. Kemudian ketika hamba itu aznaba, ya, uznibu abdan dzamban, aku membuat manusia itu berdosa. Kemudian manusia itu berkata, Allahumma ighfir li dzambi, ya Allah ampuni segala dosa-dosa. Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berkata, Uznibu abdi dzamban, aku membuat hambaku berdosa. Fa'alima, kemudian dia sadar, annalahu rabban, bahwasanya dia punya Rabb, yaghfiru, yang dapat mengampuni adzamba, dosa, wa yakhudhu, kemudian dia mengambilnya dengan cepat, bidzambi, karena dosa tersebut. Summa ada, kemudian dia mengulangi, fa'adnaba, kemudian dia berdosa lagi, faqala, kemudian dia berkata lagi, ay Rabb ighfir li dzambi, wahai Rabb ampuni dosaku. Fadzakara mithlahu, kemudian dia nyebut lagi berkali-kali. Wa fi akhirih, dan terakhirnya adalah kata Allah, i'mal ma syi'ta faqad ghufirtu lak, perbuatlah semaumu, sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Hadis ini diriwayatkan, ditakhrijkan oleh Muslim, dan di sini merupakan dalil ala sihhatit taubah ba'da naqdhiha bi mu'adadid dzambi. Di sini merupakan dalil, ya, bahwa sah bertobat setelah dosa itu dilakukan, kemudian ada pengulangan, tapi pengulangan tersebut tetap ditaubati, itu berlaku, maksudnya begitu. Jadi ini disebut sebagai dalil bahwa orang selama hidup dia masih punya potensi untuk diampuni dosanya. Ya, jadi orang selama hidupnya itu masih punya potensi untuk diampuni dosanya. Saya ulang lagi, orang yang masih hidup itu masih punya potensi diampuni dosa. Maka kita tidak perlu mengutuk orang-orang yang misalnya
berbuat jahat, berbuat salah, memang sudah diingatkan berbuat lagi, kita hanya cukup mendoakan. Mudah-mudahan akhir hayatnya itu adalah husnul khatimah. Seperti itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka penuh dengan kesadaran. Artinya wa hum ya'lamun ini juga ada batasan. Jadi kalau ada orang yang meninggal di satu tempat di hutan, tidak pernah mendapatkan pengajaran informasi Islam yang tepat dan benar, kemudian dia meninggal di saat itu bukan wahum ya'lamun, itu wahum yajhalun. Nah, kalau jahil itu artinya dia meninggal dalam kondisi ketidaktahuan. Ketika meninggal itu ada hukumnya sendiri, jadi tidak bisa dihukumi seperti orang-orang yang mengetahui. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannat. Jadi jamaah sekalian, mereka itulah orang-orang yang kata Allah akan mendapatkan pahala maghfirah, ampunan, wa jannat, dan surga. Jannat di sini yang dijanjikan oleh Allah itu bentuknya jamak. Beda dengan jannah yang sering diungkapkan tempat tinggal nenek moyang kita dulu. Tempat tinggal nenek moyang kita dulu, Adam alaihissalam, itu jannahnya bentuknya mufrad. Tapi kalau jannah yang dijanjikan oleh Allah bentuknya jamak. Artinya jannah yang dulu ditempati Adam dengan jannah yang akan kita tempati itu sungguh berbeda. Dan jannah yang akan kita tempati itu sudah tidak ada lagi larangan. Sedangkan jannah yang dulu ditempati oleh nenek moyang kita Adam alaihissalam itu masih ada larangan. Patut bergembira kita pulang ke sana. Alhamdulillah. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar. Tajri yang mengalir min tahtiha, di bawahnya al-anharu, sungai-sungai. Nah, ini sifat-sifat yang sedikit sekali diberikan kepada kita dalam kehidupan dunia ini. Orang-orang kaya selalu minggir-minggir ke tepi-tepi kampung untuk bikin villa yang di bawahnya itu ada sungai-sungai. Betul kan? Nah, itu menggambarkan bahwa manusia punya kecenderungan menikmati alam semesta, udara segar dan lain sebagainya. Dan surga itu disifati seperti itu. Gambaran ini prototipe yang miniatur yang sederhana. Tapi sesungguhnya surga itu maqatirodiban, tidak pernah terlintas keindahan sesungguhnya di hati kita. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha. Nah, ini yang membuat kita harus berjuang mati-matian. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Ini menjawab bahwa masuk surga itu bukan karena amal, tapi masuk surga itu karena rahmat. Karena kalau karena amal, kita usianya cuma berapa tahun? Kalau kita ikut Nabi 63 tahun, masa masuk surga beramal 63 tahun diganti dengan surga selamanya? Mana mungkin? Jadi amal kita itu tidak sebanding dengan balasan yang akan Allah berikan. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal ini hanya sekedar untuk mengetuk rahmat Allah. Jadi seperti itu. Ulaika jazaohum maghfiratun min rabbihim wa jannatun tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa ni'ma ajrul amilin. Dan itulah pahala prestasi terbaik kata Allah. Prestasi terbaik, ganjaran terbaik. Kalau kita di dunia ini punya prestasi dikasih apa? Hadiah, terus piala, terus apa lagi? Sertifikat, bonus, piagam. Bukan ajrul amilin. Tapi ajrul amilin adalah yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang nanti kita akan tempati insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup majelis ini dengan baca doa.
taala. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum